Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Akhirnya kita dipertemukan kembali dalam kajian Islam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita menjadi pengikut yang istiqomah hingga akhir hayat. Untuk kajian siang hari ini akan mengambil tema Jagalah makananmu, yang akan disampaikan oleh Ustadz Arman Rahman. Kita punya waktu hingga pukul 1:30. Mungkin sisihkan sedikit untuk tanya jawab. Oke, untuk waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih Allah berikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat fardu secara berjamaah. Dan kita sempurnakan dengan duduk di satu majlis yang juga amat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu majlis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sempurnanya, tidak bosan-bosannya senantiasa kita sampaikan juga sholawat kepada kekasih Allah, pada junjungan kita, orang yang mampu memberikan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir kelak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka. Karena asbab daripada pengorbanan mereka, kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagaimana biasa, kajian saya adalah satu kajian cerdas kolbu, yang artinya berbasic kepada al-asmaul husna. Jadi kajian ini berbasic kepada satu kecerdasan yang sudah Allah berikan sejak di alam ruh, yaitu kecerdasan untuk mengenali siapa sesungguhnya zat yang telah menciptakan kita. Hari ini saya akan lanjutkan kembali kajian cerdas kolbu, karena kajian saya kajian tematik yang materinya biasanya berurutan bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan di sini tentang bahwasanya Allah berikan kepada kita sepasang pahlawan. Pahlawan yang siap memberikan kita makan kalau kita lapar, pahlawan ikhlas memberikan kita minum kalau kita kehausan, pahlawan yang pundak-pundak mereka siap untuk jadi tempat curhat kita. Sepasang pahlawan. Pahlawan pertama waktu itu saya sampaikan adalah sosok ibu, bunda kita, emak kita, mama kita, dimanapun mereka berada. Ini adalah sosok yang dijadikan oleh Allah sebagai pahlawan. Cuma sayang, kadang-kadang banyak dari kita tidak paham mereka adalah pahlawan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali ibu menjadi pahlawan yang dilecehkan. Anak kadang-kadang lebih berani pada ibu ketimbang pada ayah. Mungkin terjebak pada penampilan ibu, sifat ibu yang lembut, sabar dianggap sebagai satu kelemahan, sehingga anak kadang-kadang lebih berani pada ibu ketimbang pada ayah. Ayah mungkin masih punya kekuatan fisik di dalam mendidik anak. Ibu punya kekuatan apa? Kalau mungkin dibentak anak, dimarahi anak, paling hanya bisa ngelus dada, paling hanya bisa menangis. Itu saja. Tidak punya kekuatan apa-apa. Padahal di kaki mereka dikatakan harus ada surga. Dan setelah ibu, tentu saja pahlawan yang juga pernah saya sampaikan di sini adalah ayah. Ayah juga adalah pahlawan yang dijanjikan oleh Allah pada setiap anak. Cuma kalau ibu menjadi the heroine, pahlawan yang dilecehkan, ayah seringkali menjadi pahlawan yang terlupakan. Kalau anak sudah besar, merasa lebih pandai dari orang tua, merasa lebih kaya dari orang tua, merasa lebih sukses dari ayah, seringkali ayah jadi sosok yang terlupakan. Ayah sebetulnya ada satu pahlawan yang memang di dalam memberikan satu pendidikan kepada anak tidak dengan kata-kata, ayah dengan perbuatan. Dan ayah di dalam mendidik anak seringkali tidak ada kompromi, berbeda dengan ibu. Ibu misalnya kalau mendidik anak, dilihat anak agak membantah, kadang-kadang ibu sudah ngalah. Ayah tidak.
Ayah seringkali tetap dengan kekerasan melakukan satu pendidikan kepada anak. Tujuan cuma satu. Mengapa ayah seringkali bersikap keras? Karena ayah adalah sosok yang tahu persis bahwasanya kehidupan di luar sana kejam, kehidupan di luar sana keras, tidak ada toleransi, tidak ada memaafkan. Sehingga mengapa ayah kadang-kadang cenderung mendidik anak secara keras? Karena itu tadi, ayah ingin agar ketika anak menjalani kehidupan mereka sendiri, sudah siap menghadapi kerasnya kehidupan, sudah siap menghadapi buasnya kehidupan. Cuma seringkali kadang-kadang terlupakan. Baru kita ingat jasa-jasa mereka ketika yang bersangkutan sudah tidak ada. Itu saya sudah sampaikan waktu itu. Ini hanya sekedar mengulas saja supaya lebih mudah masuk ke materi yang saya sampaikan hari ini. Sebagai cuplikan untuk merimain kembali apa yang telah saya sampaikan mengenai sosok ayah. Ada anak yang ketika kecil pada ayahnya bangga sekali. Karena buat anak ketika usia 3-12 tahun yang jadi idola anak itu pasti. Secara kejiwaan yang jadi idola anak pada usia 3-12 tahun adalah ayahnya. Itulah masa-masa my daddy, my hero, ayahku pahlawanku. Apa saja yang dilakukan oleh ayah ditiru mentah-mentah oleh anak. Ada anak perempuan yang kepada ayahnya bangga sekali. Ayahnya sebetulnya punya kekurangan, yaitu tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara, tidak bisa dengar, bisu tuli. Jadi bicara dengan bahasa isyarat. Nah, waktu anak masih kecil, lihat ayah bicara dengan body language, dengan gerak tubuh, anak tertawa, terpinggal-pinggal. Senang dia lihat ayahnya bicara dengan seperti itu. Tetapi ketika dia dewasa, ketika mulai diejek oleh teman-temannya, punya ayah yang bisu tuli, mulai malu punya ayah seperti itu. Dan puncaknya adalah ketika dia diputuskan oleh pacarnya yang tidak mau punya calon mertua yang bisu tulik. Dalam keadaan depresi, anak tadi melakukan upaya percobaan bunuh diri. Dia potong urat nadinya. Tahu anak dalam keadaan kritis, ayah mengorbankan nyawanya, diberikan darahnya. Padahal si ayah sendiri tidak dalam kondisi untuk memberikan darah karena si ayah sendiri sedang menderita satu penyakit berat. Tapi inilah sosok ayah yang jangankan harta, jangankan keringat, nyawa pun akan dikorbankan oleh setiap ayah. Bila itu satu-satunya cara agar anak mereka bisa tetap survive. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ Malu dia punya ayah yang bisu tuli seperti itu. Apalagi diejek oleh teman-teman di sekolah.พ่อที่เหมือนคนอื่น Padahal dulu kecil senangnya bukan main lihat ayahnya dengan mimik seperti itu. พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ Besoknya dia bolos sekolah. Setelah bertengkar hebat dengan sang ayah. Hari itu juga diputuskan oleh pacarnya yang tidak mau punya calon mertua bisu tuli. Stres, depresi berat. Ternyata di balik bahasa tubuh yang dibencinya tersembunyi satu nasihat luar biasa. Cuma sayang ini diingat setelah sang pahlawan sudah tidak ada lagi.
พ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุด ดูแลคนที่ดูแล Kalau boleh memilih, mungkin kita ingin ayah yang ganteng, ayah yang sukses, ayah yang kaya, ayah yang super dalam berbagai hal. Kalau boleh memilih, mungkin kita ingin punya ibu yang cantik, ingin ibu yang sukses, ingin ibu yang pandai dalam berbagai hal. Kalau boleh memilih. Tetapi sayang, kita tidak pernah bisa memilih siapa yang jadi orang tua kita. Sebetulnya Allah menjadikan mereka orang tua kita yang terbaik buat kita menurut Allah. Itu adalah orang tua terbaik menurut Allah buat kita. Sehingga kalau kita tidak puas kepada orang tua kita, benci pada orang tua kita, sama seperti kita tidak puas kepada ketetapan Allah. Karena menjadikan mereka sebagai orang tua kita bukanlah kita, bukan keinginan kita, tetapi atas kehendak Allah. Karena itu di dalam surat Luqman, Allah menegaskan pada kita seperti ini. Wa wasailnal insana biwalidayhi. Kami perintahkan pada manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Jadi ternyata kita berbuat baik pada orang tua itu perintah dari Allah loh. Kalau ditanya mengapa kita harus berbuat baik pada orang tua? Kalau jawabannya kita berbuat baik pada orang tua karena jasa mereka, salah. Karena kalau itu alasannya kita berbuat baik pada orang tua semata-mata karena jasa mereka, gugur dong kewajiban kita untuk menghormati mereka kalau mereka bukan orang tua yang bertanggung jawab. Islam tidak mengajarkan demikian, Al-Quran tidak mengajarkan demikian. Kita berbuat baik pada orang tua karena itu perintah dari Allah. Karena itu surat Luqman ditutup dengan Allah dengan satu perintah lagi, anishkurli wali walidaik wa ilayya masir. Bersyukur ternyata tidak cukup hanya pada Allah. Berterima kasih ternyata tidak cukup hanya pada Allah. Allah mengajarkan pada kita agar kita bersyukur dan berterima kasih juga pada orang tua kita. Khusus mengenai ibu ini Allah mengatakan ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Karena itu saya katakan sebetulnya orang tua ini merupakan tiket bagi setiap anak untuk bisa masuk dalam surga Allah. Ketika Rasulullah mengatakan surga ada di telapak kaki ibu, kalimat ini bukan ditujukan untuk ibu loh, tidak loh. Kalimat ini ditujukan untuk pada setiap anak. Artinya ibu kita boleh saja manusia paling brengsek di muka bumi ini. Ibu kita boleh saja manusia paling kotor di muka bumi ini. Ibu kita boleh saja manusia paling teler di muka ini, paling okem di muka bumi ini. Ya, bahkan pada ibu yang seperti ini pun ada surga bagi anak. Karena itu saya katakan kalimat ini bukan untuk ibu, tetapi untuk anak. Ibu kita boleh saja manusia paling jahat, tetapi itu urusan mereka dengan Allah. Yang mengatakan ini bukan saya loh, juga bukan Rasulullah, yang mengatakan Allah sendiri. Di dalam surat Luqman berikutnya Allah mengatakan seperti ini. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, kata Allah, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Perlakukanlah mereka di dunia ini dengan baik. Kita sepakat orang tua ini orang tua yang tidak seiman dengan anak. Atau di dalam bahasa Islam mereka adalah orang tua yang calon penghuni neraka. Toh pada orang tua yang calon penghuni neraka sekalipun Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk memperlakukan mereka di dunia ini dengan baik. Jadi perintah Allah agar kita memperlakukan mereka di dunia ini dengan baik terlepas apapun sikap dan perilaku mereka. Jadi ternyata kita berbuat baik kepada orang tua tidak semata-mata karena jasa mereka, tetapi karena itu perintah Allah, titik. Apalagi kalau orang tua kita adalah orang tua yang soleh dan soleha. Karena itu di dalam surat lainnya, surat Al-Isra misalnya Allah mengatakan, hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, kata Allah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan kepada keduanya. Bahasa aslinya walau karena mengatakan saja sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menutup surat ini Allah mengatakan, janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Ini pernah saya sampaikan waktu itu, waktu kita membahas My Supermom dan My Daddy, My Hero. Kalau dulu adalah kewajiban anak kepada orang tua. Sekarang kita lihat dulu, kita lihat satu ayat kauniyah, perhatikan baik-baik. Dia udah puas dan kamu bisa bebas menjual semua barang yang ada di rumah ini. Kamu benar-benar anak yang benar-benar dapat hidup dan jual semua yang ada di sini. Anak apa ini? Durhaka. Anak durhaka. Kita
Kita sepakat ini anak durhaka. Anak apa ini? Durhaka. Sepakat ya? Anak durhaka. Cius, nyapa. Ini anak durhaka. Tetapi pertanyaannya, mengapa anak jadi durhaka? Mengapa anak jadi durhaka? Pernah ada orang di zaman ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang ayah mengadukan perilaku anaknya kepada orang tuanya yang amat sangat kurang ajar. Umar begitu dengar ada anak yang kurang ajar pada orang tuanya, marahnya bukan main. Sehingga Umar berkata kepada sang ayah, panggil anakmu, aku sendiri yang akan menegurnya. Anak dipanggil oleh Umar bin Khattab yang terkenal sebagai orang yang keras, ketakutan. Di hadapan Umar bertanya, ayahmu mengadukan perilakumu kepada kedua orang tuamu begini benar? Karena memang benar apa yang dikatakan oleh ayahnya, anak tadi terdiam, hanya mengatakan, na'am ya Amirul Mukminin, benar ya Amirul Mukminin. Kamu tahu itu perbuatan durhaka? Kamu tahu kamu anak durhaka? Dan kamu tahu ganjaran dan neraka? Anak tadi tidak bisa berkata apa-apa, dia diam saja. Karena memang itu satu kenyataan. Tapi dengan suara lirih dia bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, adakah hakku dari kedua orang tuaku? Umar mengatakan, ya jelas dong, ada hakmu dari kedua orang tuamu. Atau ada kewajiban orang tua pada anak. Apa hakku dari orang tuaku? Maka menurut Umar ada 3. Versi Umar ya, bukan versi Rasulullah. Agak sedikit berbeda dengan Rasulullah. Umar mengatakan hak anak dari orang tua yang pertama adalah anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Yang kedua, Umar mengatakan carikan calon ibu yang baik buat anak-anakmu. Yang ketiga, ajarkan ayat-ayat Allah. Ini yang dikatakan oleh Umar sebagai hak anak dari orang tuanya. Hanya itu saja? Ya, itu saja, kata Umar. Kalau begitu, kata sang anak, tidak satupun hakku telah diberikan oleh ayahku dan kedua orang tuaku. Mengapa? Umar mengatakan, yang pertama, dia tidak pernah memberikan aku nama yang baik. Namaku, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya ini, kelelawar hitam. Kayak lagu Kusplus ya. Kelelawar warnanya hitam. Kusplus. Ya. Pantas Rasulullah mengatakan nama anak ini merupakan doa dan harapan orang tua. Jadi kalau pujangga Inggris William Shakespeare mengatakan what is a name, apa arti sebuah nama? Oh, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Nama punya arti, terutama nama buat anak. Itu adalah doa dan harapan orang tua. Karena itu mungkin kalau orang tua memberikan nama anak Muhammad Fikri misalnya, ya mungkin ingin anak nanti punya akhlak seperti Nabi Muhammad. Fikri artinya mungkin dia ahli fikir. Kalau ngasih nama anak Sandi, artinya apa sih Sandi? Enggak kepikiran itu. Enggak sama, saya juga nama Arman apa? Itu tadi nama, ternyata nama anak, ternyata nama doa dan harapan orang tua. Berikan nama yang baik. Yang kedua, kata Rasulullah, kata Umar, dia anak tadi dia tidak pernah mencarikan ibu yang baik bagiku. Ibuku adalah begini maksudnya. Ibuku adalah ibuku adalah budak yang dibeli dari pasar budak dengan harga murah. Jadi kalau ada gratis mungkin gratis, ya. Diberi dari pasar budak dengan harga murah. Jadi ternyata kita memilih calon pasangan hidup itu harus kita lihat asal usulnya. Pantas di dalam kultur Jawa ada yang namanya bibit bobot bebet. Betul. Ternyata itu mempengaruhi. Rasulullah mengatakan seperti itu. Itu juga Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan sekarang sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ternyata dalam tubuh manusia tidak hanya ada DNA yang untuk mengetahui siapa ayah atau ibu biologisnya, tetapi juga ada di dalam tubuh kita yang namanya RNA yang membawa sifat-sifat dasar dari orang tua. Dan itu menurun. Pantas ketika dikatakan bibit bobot bebet itu asalnya dari hadis. Jadi kita harus mencari calon pasangan hidup untuk anak-anak, agar anak-anak kita mempunyai calon bibit bobot bebet yang baik. Yang ketiga, anak tadi mengatakan ayahku tidak pernah mengajarkan ayat Allah walaupun hanya satu ayat. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita tidak pernah mengajarkan anak kita ayat-ayat Allah, hati-hati. Ada orang tua sekarang mungkin karena menganggap bahwasanya sekarang sudah banyak sekolah-sekolah Islam dimasukkan dengan harapan bahwasanya anaknya akan mendapatkan pendidikan dunia dan akhirat. Hati-hati. Kalau dia nanti ahli surga, kalau ahli neraka. Survei sekarang mengatakan bahwasanya 93% anak pengaruh itu dipengaruhi oleh keluarganya loh, bukan sekolah. Sekolah itu hanya sekitar 7% saja. Nanti akan kita bahas. Tapi yang jelas bahwasanya hari ini materinya sebetulnya saya bagi di dan 3 ini. Kaget ya?
Saya bagi dalam 3 chapter ya. Ya, judul utamanya adalah Kuantar anak-anakku hingga ke pintu surga. Judul ini sebetulnya saya ambil dari ayat Allah. Allah mengatakan seperti ini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Di sana hanya ada 2 pilihan. Kalau nggak neraka ya surga. Kalau Allah menyuruh kita dan keluarga kita untuk selamat dari api neraka, itu artinya Allah menyuruh kita dan keluarga kita untuk masuk ke dalam surga. Karena itu judulnya Kuantar anakku hingga ke pintu surga, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimatnya dimulai dengan anfusakum dulu, baru ahlikum. Dirimu dulu, baru ahli keluargamu. Analoginya begini, nggak mungkin kita bisa menyelamatkan orang yang tenggelam kalau kita tidak pandai renang. Jadi kalau kita ingin anak kita jadi ahli surga, kita harus jadi ahli surga dulu dong. Meskipun sebetulnya kalau kita sudah ahli surga tidak ada jaminan 100% ya, pasti 100% anak kita akan masuk surga. Oh, tidak. Al-Quran mengatakan seperti itu. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, ahli surga loh Nabi Nuh, ahli surga. Tapi ternyata anaknya penghuni neraka. Nabi Lut ahli surga, tetapi istrinya ahli neraka. Nah, orang tua yang ahli surga saja tidak ada jamin 100% anaknya akan masuk surga. Apalagi kalau orang tua ini calon penghuni neraka. Akan sulit bagi orang tua semacam itu untuk bisa mengantar anak hingga ke pintu-pintu surga. Karena itu kiat untuk mengantar anak hingga ke pintu surga sebetulnya banyak. Kalau kita mengacu baik kepada Al-Quran maupun hadis. Tetapi akan saya sampaikan 5 saja. Mudah-mudahan dengan 5 ini bisa memberikan satu gambaran pada kita tentang kiat-kiat mengantar anak kita hingga ke pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kiat. Kiat yang pertama kita lihat dulu ayat kauniyahnya. The human tongue has a number of uses, but its basic function is to tell us what's good for us and what could harm us. 5,000 taste buds let us know what to swallow and what to spit out. And to stay in perfect working order, taste buds only last 10 days before new ones develop. Our tongues are the gatekeepers to our stomachs. The way we interpret taste is a vital life-saving instinct, and it's one that emerges at a remarkably young age. Foods that have lots of useful energy often taste sweet and sugary. That's why babies instinctively like sweet foods, like this banana puree. It's just what their instincts call it. Whereas a lot of toxic foods taste bitter. Even though this pureed radicchio is perfectly safe, its bitter taste is enough to activate the long-evolved. Ya, luar biasa lidah kita ya. Lidah kita disebut juga self body defense mechanism. Mekanisme pertahanan tubuh dari bahaya-bahaya yang masuk dari luar. Tetapi sekali lagi ini hanya untuk bahaya-bahaya dunia saja. Untuk bahaya-bahaya dunia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara luas, bahaya-bahaya di dunia itu bukan urusan kita sepenuhnya loh. Itu urusan Allah. Karena sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau Allah takdirkan kita kena musibah kita. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita. Sebaliknya selemah apapun kita, kalau Allah kehendaki kita dan keluarga kita terhindar dari satu musibah, akan terhindar dari satu musibah. Jadi sebetulnya kalau untuk urusan dunia itu sepenuhnya urusan Allah. Kita hanya berikhtiar saja agar jangan sampai kita terkena satu musibah. Tetapi ada satu hal yang bukan tanggung jawab Allah. Itu bahaya di akhirat nanti. Itu bukan tanggung jawab Allah. Nanti kalau ada orang masuk ke dalam neraka, itu bukan tanggung jawab Allah. Itu tanggung jawab kita masing-masing. Allah hanya memberitahukan caranya bagaimana. Caranya agar kita tidak masuk ke dalam jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang pertama, ada makanan yang masuk ke dalam mulut anak. Makanan ini enak, makanan ini bergizi tinggi, makanan ini mahal. Dimakan lidah tidak menolak. Langsung ditelan. Kata Bondan Minarno, maknyos endang bambang gulindang. Tapi ketika dimakan, terus-menerus akan membuat kolbu ini makin hitam. Dan ketika tumbuh dewasa, tidak pernah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram. Dan tidak pernah bisa berterima kasih pada orang tuanya. Karena itu yang pertama ini, judul yang pertama ini, materi yang akan kita kaji hari ini adalah jagalah makanan-makanan yang masuk ke dalam mulutmu.
Tentu saja karena materi saya berbasic kepada Al-Asmaul Husna, asmanya adalah Al-Mani. Al-Mani ini arti Allah Maha mencegah dan menghentikan sebab satu kebinasaan. Nah, ini aplikasinya pada manusia. Orang yang bernama Abdul Mani adalah orang yang mampu atau diberikan kemampuan untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya dari hal-hal yang berbahaya. Tetapi tentu saja yang dimaksud di sini yang utamanya adalah bahaya-bahaya di akhirat. Karena itu tadi sudah saya sampaikan dalilnya. Ini nanti keluarga kita harus juga kita selamatkan. Mengapa? Tidak hanya diri kita, tetapi keluarga kita juga wajib untuk kita selamatkan. Karena nanti yang akan pertama kali menuntut kita di pengadilan Allah adalah anak-anak kita loh. Anak kita yang akan pertama kali menuntut kita. Jadi kalau ada orang tua siap melakukan apa saja untuk anak, bahkan mencuri pun siap, yang penting untuk anak-anak mereka, hati-hati. Nanti yang akan pertama kali menuntut orang tua adalah anak. Ada orang tua yang ketika tua sempat bertobat mati dalam keadaan husnul khotimah. Sementara anak yang tidak sempat bertobat mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan nanti di padang mahsyar, di pengadilan Allah, ketika orang tua akan masuk ke dalam surga, sementara anak masuk ke dalam neraka, protes anak tadi, ya Allah, mengapa kau masukkan kedua orang tuaku ke dalam surga, sementara aku kau masukkan ke dalam neraka, padahal aku jahat seperti ini, brengsek seperti ini, kufur seperti ini, adalah asbab daripada apa yang ditanam oleh orang tuaku. Sebagaimana penegasan Allah di dalam surat Al-Araf 173. Innama asyraka abauna min qablu kunna zuriyatan min ba'dihim afatulikuna bima falal muftilun. Mengapa kau campakkan aku ke dalam neraka, padahal aku begini, asbab daripada apa yang ditanam oleh orang tuaku. Jadi hati-hati. Yang akan pertama kali dituntut oleh anak adalah ayah, orang tuanya. Dan dari orang tua yang pertama kali dituntut oleh anak adalah ayahnya, bukan ibunya, ayahnya dulu. Sebagaimana penegasan Allah di dalam surat Luqman 21. Apabila dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka, maka mereka menjawab, tidak, kami hanya mau mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Tapi kalau dari Arab itu dari garis bapak. Artinya mereka hanya mengerjakan apa yang dilakukan oleh bapak kami. Artinya apa? Yang akan pertama kali dituntut oleh anak nanti dari kedua orang tuanya adalah bapaknya dulu. Bukan ibunya dulu, bapaknya. Mengapa? Karena pada hukum Islam, pada ayah terpikul satu tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ini, kita lihat dulu. Ini sudah pernah sebetulnya waktu kita membahas Ar-Razzaq ya. Saya ulang sedikit supaya bisa nyambung dengan materi hari ini. Mbak, ini kok bayinya bisa keluar ya, Mbak? Mbak, apa ada dispensasi di rumah sakit, Mbak? Mbak, ini malah yang bantu, Mbak. Mbak, Mas, ini kok bisa keluar ya? Hah? Ini yang menyebabkan mengapa yang pertama kali dituntut oleh anak adalah ayah. Karena di dalam hukum Islam kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Kewajiban suami, bukan kewajiban istri dalam hukum Islam. Kalau istri mau bantu suami bekerja silakan saja.
Apalagi kalau caranya syar'i dan halal, silakan, sah-sah saja. Tetapi bukan kewajiban utama bagi istri untuk jadi tulang punggung keluarga di dalam hukum Islam. Kalau nggak percaya gini buktinya. Kalau ada istri yang sudah 3 bulan tidak diberikan nafkah oleh suaminya, nggak suka, nggak rela, ngadu ke pengadilan agama, datang ke hakim agama, mengadukan perihalnya. Dipanggil suaminya, ditanya, betul nggak? Istri mau mengadukan bahwasanya sudah 3 bulan engkau tidak memberikan nafkah kepadanya. Kalau benar, maka otomatis talak 1 akan jatuh. Tapi ada nggak ceritanya? Suami datang ke pengadilan, ngadu ke hakim. Hakim, udah 3 bulan istri saya nggak ngasih makan. Hakim bilang, kemana aja ente tidur. Karena di dalam hukum Islam, kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Istri mau kerja, bantu silakan saja, tapi bukan kewajiban utama. Karena itu yang akan pertama kali dituntut oleh anak nanti adalah ayah. Karena itu mengapa di dalam hukum Islam, di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan seperti ini, kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Ya, kepada para ibu. Mengapa kepada ibu? Karena ingat bahwasanya ya, kita dulu pernah ada di satu alam yang disebut alam rahim. Nah, ketika kita ada di alam rahim ibu kita ini, kita sudah disuapi oleh ibu kita melalui tali ari-ari. Apa saja prinsipnya yang dimakan oleh ibu yang hamil itu akan memberi dampak kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Apa saja yang dimakan ibu pasti akan memberi dampak. Contohnya gini, kalau ada wanita yang bersuami berobat ke dokter, sebelum ngasih obat, dokter pasti akan tanya, ibu dalam keadaan hamil atau tidak. Kalau ibu tadi mengatakan, ya dokter saya lagi hamil, nggak mungkin dokter ngasih obat sembarangan. Karena obat tadi akan memberikan dampak kepada janin yang ada di dalam kandungannya. Pantas orang tua zaman dulu, mother zaman dulu gitu, kalau anak gadisnya lagi hamil pertama, itu nasihatnya pantangannya macam-macam. Nah, kamu kan lagi hamil muda, jangan kebiasaan makan macam-macam, jangan itu dulu deh. Kebiasaan kamu makan pete, makan jengkol, jangan, kasihan anak kamu nanti bau gitu. Tadi dampak itu sudah ada kepada anak. Karena itu hati-hati di dalam memberikan makanan kepada mereka, karena itu sudah memberikan dampak. Karena itu mengapa Allah mengatakan memberikan makanan yang baik. Jangan sampai kalau yang diberikan adalah makanan yang tidak baik, itu nanti akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan anaknya. Apalagi makanan-makanan yang haram. Ingat bahwa rezeki itu hukumnya pasti. Sudah saya sampaikan waktu itu ya. Sudah saya sampaikan waktu kita membahas Ar-Razzaq. Bahwasanya rezeki itu hukumnya pasti. Ini jaminan dari Allah. Di dalam surat Hud Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Tidak ada satu makhluk Allah yang beraktivitas, yang bergerak, yang melata, yang tidak Allah jamin rezekinya. Jadi setiap makhluk Allah yang bergerak, yang beraktivitas itu pasti dan pasti rezeki sudah Allah siapkan. Di dalam surat Al-An'am misalnya 151, Allah memberikan satu garansi, satu statement. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin, kata Allah. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa memberikan makan. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa memberikan pendidikan yang layak. Kamilah yang menjamin rezekimu dan keluargamu. Jadi rezeki hukumnya pasti Allah akan berikan kepada kita. Ini saya bahas waktu di Ar-Razzaq, sedikit saya ulas. Karena itu masih ingat waktu di Ar-Razzaq, Allah di dalam memberikan rezeki kepada kita walaupun sudah dijamin tidak turun begitu saja. Harus kita peroleh dengan satu yang namanya ikhtiar. Karena Allah di dalam memberikan rezeki kepada kita ada SOP-nya, ada standar of prosedur. Sama seperti bank memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, itu kan ada SOP-nya. Nggak bisa kita akali itu. Begitu juga Allah. Salah satu SOP dari Allah ini. Allah berkata kepada malaikat Mikail yang membagi bagian rezeki, apa kata Allah? Bila kalian menemui hamba-hambaku yang adil dalam mencari rezekinya dan mengharap ridhoku, kata Allah, maka permudahlah rezeki itu bagi mereka. Sebaliknya kata Allah, jika kalian menemui hamba-hambaku yang melampau batas dalam mencari rezekinya, melampau batas ini bukan bekerja keras ya, bukan. Yang dimaksud di sini adalah menghalalkan segala cara di dalam mencari rezeki. Apa kata Allah? Maka biarkanlah mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya, karena mereka tidak akan memperoleh di atas apa yang telah aku tentukan. Jadi ternyata rezeki kita sudah ditentukan besarnya oleh Allah, tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Pas sesuai dengan kebutuhan kita sejak kita di dalam rahim bunda kita sampai kita meninggal dunia. Sudah pas, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Artinya apa? Jangan pernah kita mimpi bisa mengambil hak orang lain, rezeki orang lain, warisan orang lain, jabatan orang lain tanpa izin Allah.
Begitu juga jangan pernah takut hak kita, warisan kita, jabatan kita, harta kita, rezeki kita bisa diambil oleh orang lain tanpa izin Allah. Walaupun secara zahir diambil, ditodong, dirampok, dirampas, berpindah tangan, tetapi kalau memang itu rezeki kita, apa yang diambil, apa yang ditodong, apa yang dirampas akan Allah ganti pada waktunya. Ditodong pagi ini Allah bisa ganti siangnya, atau sorenya, atau besok, atau minggu depan, atau kapan saja ketika kita membutuhkannya. Tapi yang jelas bahwasanya tidak akan lebih. Artinya apa? Jadi kalau kita mengambil rezeki, bekerja dengan cara yang haram, dapatnya segitu. Kalau kita mencari rezeki dengan cara yang halal, cara yang haram juga sama. Katakanlah sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, yang Allah tetapkan kepada kita budget untuk kita sejak kita lahir sampai meninggal dunia, katakanlah 500 miliar, ya itulah hak kita. Kita ambil dengan cara yang halal, itu bagian yang akan kita nikmati. Kalau kita peroleh dengan cara yang haram, itu juga yang akan kita dapatkan. Jadi kalau kita bekerja dengan cara yang halal atau haram hasilnya sama, jadi buat apa kita mengambil rezeki dengan cara yang haram? Jadi jangan kita pikir 1,7 triliun yang dibawa kabur ke luar negeri oleh bos bank BHS bisa dinikmati semua oleh dia. Oh tidak. Yang bisa dinikmati oleh dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah. Katakanlah hak dia hanya 500M, ya 500M lah hak dia. Yang 1,2 triliun Allah akan ambil pada waktunya. Bisa dengan cara dia ditipu atau usahanya gagal. Tapi yang jelas tidak akan pernah memperoleh di atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rezeki yang sudah Allah tetapkan pada kita. Gak mungkin bisa lebih, gak mungkin bisa kurang. Kita masuk lagi ke materi lanjutannya. Kita lihat lagi ayat kaudiah ini. This calf is just 2 hours old, but he's already standing up and walking around. And all his survival instincts are intact. By comparison, human babies are virtually useless. Even at 6 months, these babies can't survive on their own. They can't even sit upright. Of all the mammals, we produce the most helpless of babies. That evolutionary trade-off meant this: a highly vulnerable baby, born before its time. Wholly reliant on its parents. Ya, ini menggambarkan betapa lemah ketika kita lahir dulu. Itu dalam usia 6 bulan saja kita belum bisa duduk tegak. Artinya apa? Kita lahir dalam keadaan lemah, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan miskin. Benang satu lembar kita nggak punya. Bodoh kita. Ngomong aja mesti diajarin. Jalan saja mesti diajarkan. Karena itu Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Cuma kalimat ini tidak berhenti sampai di sini. Rasulullah menambahkan fa innama abawahu, tergantung orang tuanya. Yunasironi au yuhawidani au yumajisani. Tergantung orang tuanya akan menjadikan anaknya Nasoro, Yahudi atau Majusi. Tidak dalam pengertian dirubah agamanya, tidak harus loh. Bisa saja orang tua tetap Islam, anak tetap Islam, KTP tetap Islam, tetapi pola pendidikan kepada anak pola-pola Majusi, pola-pola Yahudi. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau diibaratkan, anak itu sebetulnya ibarat gelas yang kosong, yang rentan, gampang retak, gampang pecah. Nah, gelas kosong ini mau diisi apa, terserah yang isi dong. Apakah akan diisi air putih yang netral, atau air susu yang menyehatkan, jus buah-buahan yang menyehatkan, atau akan diisi oleh minuman yang memabukkan, yang merusak? Itu tergantung siapa yang mengisi. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita kan sama seperti gelas yang rentan, yang retak, yang gampang pecah, yang kosong. Nah, kolbu apa yang diisikan pada anak kita? Fa innama abawahu, tergantung orang tuanya. Apa yang akan diisikan kepada anak-anak kita?
Dan ingat, ketika iblis diusir dari surga, maka iblis bersumpah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Apa kata Allah? Ini salah satu yang dikatakan Allah kepada iblis ketika iblis diusir dari surga. Allah mengatakan, silakan bujuk siapa saja di antara mereka yang kamu sanggupi dengan ajakanmu. Kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu, baik yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Jadi Allah memberikan clue pada kita, petunjuk pada kita bahwasanya iblis akan menggoda anak cucu Adam melalui harta dan anak-anak. Atau kadang-kadang dua-duanya, melalui harta dan anak-anak sekaligus. Karena itu dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini, kata Rasulullah, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka amalnya sama sekali tidak diterima selama 40 hari. Dan siapa saja yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Satu suap makanan haram, satu teguk minuman haram, 40 hari ibadah tertolak. Bayangkan bagaimana kalau yang masuk tidak hanya satu suap, tetapi 10 suap, 100 suap, 1000 suap, jutaan suap. Belum habis nih, daging yang terbentuk dari makanan haram, belum habis. Karena ibadahnya tertolak 40 hari. Makan makanan haram paginya, siangnya udah makan haram lagi. Terus bertumpuk. Jadi kalau begitu orang yang korupsi, orang yang nilap, orang yang nodong, orang yang nyolong, kapan dong ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau satu suap saja 40 hari ibadah tertolak, kapan mereka ibadahnya akan diterima oleh Allah? Banyak orang merasa bahwasanya dia sudah melakukan banyak sedekah. Hasil korupsi tadi untuk sedekah, untuk anak-anak yatim, dia pikir sudah banyak amalan, tetapi ternyata di sana ditolak oleh Allah. Inilah yang dikatakan orang yang bangkrut nanti di pengadilan Allah. Dia merasa banyak melakukan amalan-amalan, banyak memberikan sumbangan anak yatim, banyak memberikan sumbangan, bikin masjid, bikin pesantren, tetapi ternyata amal itu sama sekali ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu suap saja 40 hari ibadah tertolak. Pantas kalau gitu doa makan yang diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar. Ya Allah, berkahilah setiap rezeki yang aku makan ini Allah, dan hindarkanlah aku dari azab api neraka. Dulu waktu saya di pesantren, saya tanya ke kiai saya, apa korelasinya antara makan dan minta dihindarkan dari azab api neraka. Dulu kiai saya menjawab, inilah hebatnya Islam. Hatta sampai kepada makan kita minta dibebaskan dari azab api neraka. Walaupun gak nyambung sebetulnya, tapi sekarang saya paham. Ternyata korelasi antara makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan masuknya kita ke dalam api neraka itu korelasi amat sangat dekat kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah seperti ini. Bahwasanya ya, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka yang pantas untuknya. Ya, sebetulnya masih ada panjang lagi ceritanya, tapi karena keterbatasan waktu juga lah, insya Allah mungkin pada kesempatan lain akan kita sambung kalau kita bertemu lagi. Pada kajian-kajian berikutnya menyambung, nanti akan diuraikan secara ayat kaunnya bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa merusak tatanan seluruh tubuh kita. Itu sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Rasulullah mengatakan sederhana saja, ala ila fil jasari mudghah, sesungguhnya ala inna fil jasari mudghah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Fa ija soluhat soluhal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Faija fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging tadi rusak, rusaklah tubuh. Ala wahyal qalbun. Dan itu ada qalbun. Dan itu adalah jantung. Dan ternyata benar, sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Kalau jantung tadi rusak, rusaklah seluruh tubuh. Insya Allah mungkin akan dibahas pada kesempatan lain. Tapi yang jelas inilah yang dapat saya sampaikan. Artinya jagalah makanan yang masuk ke dalam mulut kita dan mulut keluarga kita. Karena konsep pertama untuk bisa mengantarkan anak ke pintu surga adalah menjaga makanan yang masuk. Agar kolbunya, matanya, telinganya bisa melihat kebenaran, bisa mendengar kebenaran, dan bisa memahami kebenaran. Percuma anak kita masukkan ke pesantren yang menghasilkan kiai yang paling alim sekalipun, kalau kolbunya sudah rusak, kalau matanya sudah rusak, kalau telinganya sudah rusak, dan kalau daging di dalam tubuhnya sudah merupakan bahan bakar api neraka, sulit untuk memahami kebenaran. Al-Quran yang mengatakan. Karena itu step pertama untuk mengantar anak kita hingga pintu surga adalah menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka. Jangan sampai makanan-makanan tadi adalah makanan-makanan yang tidak diridhoi oleh Allah, yang menyebabkan daging
kita, daging tubuh anak kita menjadi santapan api neraka jahanam. Terima kasih atas perhatian. Hada nami suratul mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengar kajian yang sangat menarik mengenai jagalah makanan buat anak kita, buat keluarga kita. Mungkin dari materi ini ada yang ingin ditanyakan dari ikhwan atau akhwatnya, kami persilakan. Masih ada waktu 5 menit lah sebelum ditutup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin yang saya tanyakan agak bertolak belakang, tapi mungkin ada hubungannya. Kalau yang berhubungan dengan jodoh dengan makanan bagaimana Pak Ustadz? Terus kalau menurut Pak Ustadz, untuk ta'aruf yang benar itu seperti apa? Apa? Ta'aruf. Oh. Ya itu aja. Assalamualaikum. Ya, sebetulnya ada satu materi saya ayat-ayat cinta. Insya Allah, tapi mungkin tapi yang jelas jodoh kalau kita lihat acuannya di dalam surat An-Nur, kalau saya tidak salah An-Nur 26. Di situ Allah mengatakan al-khabisatu lil-khabis wal khabisatu lil-khabisat wa thayyibatu lit-thayyibina wa thayyibatu lit-thayyibat. Jadi Allah akan menjodoh-jodohkan antara orang perempuan yang jelek, yang jahat, yang buruk dengan lelaki yang buruk, yang jahat. Begitu juga lelaki yang buruk, yang jahat Allah akan jodohkan dengan wanita yang buruk, yang jahat, yang jelek. Sebaliknya, bagi wanita yang baik Allah akan jodohkan dengan laki yang baik. Lelaki yang baik Allah akan jodohkan dengan wanita yang baik. Artinya apa? Kalau kita ingin jodoh kita baik, jangan kita yang menentukan kriterianya. Oh, mau cari jodoh yang begitu-begitu, jangan. Kita dulu memperbaiki diri kita. Kalau kita ingin suami yang soleha, kita harus jadi wanita soleha dulu. Insya Allah nanti Allah akan ketemukan kita dengan orang-orang yang soleh. Itu kuncinya di dalam Al-Quran, itu pasti. Karena orang yang soleha, ya, tidak akan nyambung dengan wanita laki-laki yang tidak soleh. Frekuensinya beda. Frekuensi tidak akan sama, akan terjadi benturan. Nah, frekuensi itu akan nyambung kalau kita memang baik. Begitu juga kalau sudah terikat dalam satu pernikahan, kemudian kita merasa, oh jodoh atau suami kita itu kok kayaknya nggak baik. Jangan nuduh mereka tidak baik, kita dulu perbaiki diri kita. Bukan tidak mungkin Allah berikan suami yang jahat karena kita sendiri jahat, karena kita sendiri tidak baik, karena kita berperangai buruk. Jadi kalau kita ingin menjadikan jodoh yang baik, kita rubah diri kita. Jadilah orang yang baik. Nanti pada waktunya, itu dalil Allah, itu janji Allah. Surat An-Nur, Allah menjanjikan seperti itu. Jadi itu kaitannya. Ya tentu saja nanti kaitannya dengan makan juga ya. Karena orang tidak akan baik kalau makannya tidak baik. Jadi kalau itu barangkali itu yang pertama. Yang kedua ta'aruf ya di dalam Islam sebetulnya ta'aruf tadi bahwasanya kalau kita ambil dalilnya jangan sampai berdua-duaan, ta'aruf dilepas begitu saja. Jadi sebetulnya kalau mencari jodoh itu sebaiknya orang tua yang mencarikan loh. Karena kalau kita kadang-kadang kita punya keterbatasan untuk melihat calon kita. Kita kadang-kadang terpukau, tertutup oleh satu hanya pada satu sisi. Tapi kadang-kadang orang tua lebih instingnya lebih dalam. Nah, ta'aruf di dalam Islam diperkenalkan dan disitulah di saatnya disampaikan apa yang jadi kelebihan dan apa kekurangannya, sehingga bisa menerima. Jadi dari awal sudah dikatakan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya kalau tidurnya ngorok, bilang tidur suka ngorok gitu misalnya. Contoh saja ya. Tapi disampaikan apa yang jadi kekurangannya, sehingga pada waktu ta'aruf nanti tidak ada yang merasa seperti membeli kucing di dalam karung. Nah itu harus ada dengan keluarga. Nah, ta'aruf seperti itu dalam Islam. Tidak ada istilahnya silakan pergi berdua asal enggak. Ya, tidak ada seperti itu. Kalau dalam hukum Islam, kalau kita mengacu pada hukum Islam, itulah ta'aruf dalam Islam. Jadi insya Allah nanti ada di dalam satu materi dalam ayat-ayat cinta. Itu akan diinikan lebih insya Allah pada kesempatan lain. Tapi sekedar gambaran itu. Jadi ta'aruf itu memang antara ada di rumah dan itu ada orang tua, ada keluarga. Setelah diperkenalkan. Baik, itu saja barangkali. Ya. Ada lainnya lagi, silakan. Satu pertanyaan lagi mungkin dari Ikhwan ya, kalau masih ada. Kapan selesai katanya? Oh, ada lagi. Ada lagi. Satu lagi ya.
Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz bilang kalau yang dituntut pertama kali di akhirat itu adalah orang tua. Saya mau nanya Pak dengan firman Allah yang salah satunya menyebutkan dosa manusia itu ditanggung sendiri-sendiri. Nah itu terus hubungannya dengan penanggungan sama orang tua itu apa Pak? Nanti setiap orang pasti akan menuntut orang lain. Ya. Istri nanti akan menyalahkan suami, suami akan menyalahkan istri, anak akan menyalahkan orang tua akan menyalahkan anak. Nah, disinilah baru Allah kata. Tadi kan baru itu, ya. Tadi anak mau menuntut orang tua. Allah tanya kepada orang tua, betul tidak? Apa yang diadukan oleh anakmu? Nabi Nuh bisa saja dituntut oleh anaknya nanti. Tapi kalau Nabi Nuh sudah menjalankan apa yang jadi kewajiban sebagai orang tua, tidak akan Allah akan inikan tuntutan anaknya Nabi Nuh. Dia salah itu karena pilihan hidupnya sendiri kok. Ayahnya sudah mengajarkan hal yang benar. Lain kalau ketika anaknya nuntut ditanya oleh Allah, benar. Seperti orang tua tadi yang diadukan oleh anaknya kepada Umar bin Khattab. Orang tua ngaku iya. Alih-alih akan menegur anak, justru Umar menegur ayah. Apa kata Umar tadi? Belum saya sampaikan, maaf. Alih-alih akan menegur anak, justru Umar menegur ayah sambil mengatakan, kalau begitu kamu sudah durhaka kepada anakmu jauh sebelum anakmu durhaka kepadamu. Itu yang dikatakan Umar. Karena itu nanti semuanya tergantung kepada apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita. Setiap orang nanti akan saling tuntut. Istri akan nuntut suami. Tapi suami akan terbebas dari tuntutan kalau sudah menjalankan apa yang jadi kewajiban sebagai suami. Begitu suami akan nuntut istri. Tapi istri akan gugur dari kewajiban kalau sudah menjalankan apa yang jadi kewajibannya, tugasnya sebagai istri. Juga begitu anak pada orang tua. Jadi kalau lihat suratnya tadi, nanti anak tidak bisa lagi menuntut seperti itu. Ya. Karena pada hakikatnya kalau orang tua sudah menjalankan apa yang jadi kewajiban, sudah selesai. Itu kesalahan anak. Tanggung jawab sendiri, bukan kesalahan orang tuanya. Orang tua sudah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai orang tua. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, bisa ditangkap. Baik. Oke, mungkin waktu juga yang telah menentukan. Mungkin sebelum kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sampai di sini kajian kita siang ini. Kita sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.